secara yuridis Setia Novanto sudah mendapat pembebasan bersyarat 1 hari sebelum kemerdekaan. Betul kalau itu dibilang pil pahit, betul-betul pil pahit karena menjelang hari kemerdekaan, tapi katanya Bu Puan, Bu Mega sudah menyampaikan salam kepada Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo bisa memahami. Nah, ketika 17 Agustus juga kan, Bu Mega lebih baik memilih memimpin upacara 17 di kantor pusat PDIP ya, di Lenteng Agung. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Istana dan Presiden, masih bareng aku Friska Clarissa dan juga Mas Suhartono, wartawan senior Istana. Apa kabar Mas Har? Baik Mbak Friska. Masih nuansa kemerdekaan kita ketemu selamat ini. Merdeka ya. Hari Merdeka, selamat menikmati hari kemerdekaan, tapi semoga kita memperingati hari kemerdekaan ini merdeka juga secara yang kita lihat di lapangannya untuk seluruh warga Indonesia ya Mas Har ya, bukan cuma euforianya aja, tapi memang rakyatnya bahagia, rakyatnya sejahtera. Semoga demikian ya. Nah, adil makmur ya. Adil makmur dan sejahtera karena sudah usia ke-80 tahun, ada banyak PR yang masih jadi catatan, termasuk pemberantasan korupsi. Nah, di hari kemerdekaan ini yang jadi sorotan masyarakat adalah sehari sebelum 17 Agustus justru ada kabar bebasnya koruptor yang sudah terpidana kasus korupsi ya Mas Har ya, mantan ketua DPR yang sudah dipidana 15 tahun, Setia Novanto. Ini jadi pertanyaan banyak orang, kok bebas bersyaratnya diberikan kepada mantan koruptor? Dan di tengah adanya perlawanan yang disuarakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo untuk pemberantasan korupsi. Nah, gimana lihat ini Mas Har? Iya, jadi kita ingat waktu masih meliput, mengejar nih, mau menangkap Setia Novanto aja, aduh dramanya banyak banget ya. Banget. Kayaknya belum selesai, tahu-tahu wah udah bebas aja. Jadi barangkali itu ketidakadilan di tengah hari merdeka ya. Jadi ironis memang, satu sisi kan Presiden Prabowo gencar sekali ya memerangi, melawan korupsi. Meskipun di awal tahun kemarin juga sempat kepleset juga kan, beliau akan memaafkan koruptor asal mengembalikan uangnya gitu. Tapi kemudian direvisi, dikoreksi. Dan 2 kali, 2 minggu dan 3 minggu yang lalu itu kan perang melawan korupsi betul-betul ditegaskan. Lalu Jaksa Agung juga kan, dia bilang koruptor itu pengkhianat bangsa. Wah, gila banget ini ya. Tapi baru divonis dan dijalani berapa tahun, katanya 2/3 dari 12 tahun 6 bulan ya. Karena kan vonis pertama kan 15 tahun. Terus mengajukan peninjauan kembali menjadi 12 tahun 6 bulan. Nah, dengan putusan MK itu dia mendapat remisi, tahu-tahu bebas bersyarat. Itu. Jadi kalau mau dibilang salah satu program pemerintah di tengah perayaan 17 Agustus ini adalah memeratakan kemerdekaan di bidang ekonomi, sosial, politik, ekonomi. Nah, ini jangan-jangan juga jadi kayak memeratakan korupsinya makin merata ini. Jangan sampai itu terjadi ya Mas Har. Jangan. Karena banyak yang bilang juga, mungkin kita juga sama-sama merasakan ini bisa dikatakan sebagai kado pahit di tengah hari kemerdekaan. Karena bebas bersyaratnya terpidana kasus korupsi di tengah pemerintah yang semestinya memerangi korupsi. Bagaimana pemerintah harus menjelaskan ini Mas Har? Iya, kita juga kan terkejut semua ya. Kan memang di awal tahun ini pernah Presiden itu memimpin rapat, diantaranya tuh membahas warga binaan ya. Termasuk yang mau dipindah juga dari Indonesia dikembalikan ke Filipina waktu itu ya, kasus-kasus narkoba. Nah, ternyata kita pikir rapat terbatas yang dipimpin Presiden itu ada perubahan terhadap kebijakan-kebijakan remisi. Ternyata tetap berjalan. Nah, remisi itu sebetulnya pembebasan bersyarat Pak Setia Novanto
tidak terlalu menjadi berita besar kalau tidak wartawan ada yang mencoba bertanya kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Pak Agus Andrianto. Beliau membenarkan betul bahwa secara yuridis Setia Novanto sudah mendapat pembebasan bersyarat 1 hari sebelum kemerdekaan. Betul kalau itu dibilang pil pahit, betul-betul pil pahit karena menjelang hari kemerdekaan ketika sukacita, kemeriahan, sampai di upacara juga ada joget-joget gitu ya, tapi di tengah-tengah itu ada orang pengangguran yang kesulitan karena di PHK, lalu ada orang yang kesulitan untuk makan, tiba-tiba ada koruptor dibebaskan. Jadi situasinya memang complicated banget, sehingga satu kata memang ketika kemerdekaan ini adalah ketidakadilan yang terjadi. Sebenarnya remisi ini kan memang lumrah diberikan ya, setiap 17 Agustus salah satunya. Tapi bagaimana Mas Har mencermati semestinya misalnya remisi ini diberikan kepada siapa saja? Bagaimana juga ya remisi nggak asal obral aja dikasihin ke siapa aja yang memang kasus sudah jadi sorotan yang menyakiti hati publik, tiba-tiba bebas bersyarat. Ya kan pengurangan hukuman itu kan ada ketentuannya. Betul. Ya pada hari raya keagamaan, ya Idul Fitri, Natal, dan juga pada hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya, bisa dapat 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun gitu mereka mendapat pengurangan. Nah, cuma kalau dibilang pengurangan salah satu syaratnya karena berkelakuan baik, siapa sih napi yang nggak berkelakuan baik? Pastilah namanya di penjara dia mencoba berkelakuan baik ya, pasti ya. Justru yang tidak berkelakuan baik ya para koruptor yang masuk ke penjara, contohnya di Sukamiskin itu. Dengan uangnya itu mereka masuk ke Sukamiskin, buat mereka wah ini anugerah nih, anugerah baru. Sambil bisa menikmati hari tua di penjara, dia bisa santai-santai, bahkan kadang keluar untuk berbisnis atau potong rambut, atau malah ada yang mencari keisengan dengan lawan jenis gitu kan. Itu kan terjadi itu. Jadi remisi itu harusnya ditinjau kembali gitu loh. Apalagi di tengah situasi sekarang ini. Kita kemarin kan baru terkejut juga ketika Presiden memberikan amnesti dan abolisi yang 1.100. Sekarang remisi itu ada 300 itu. Nah, katanya ada 1 atau 2 yang tokoh-tokoh besar. Nah, diantaranya adalah Pak Setia Novanto. Nah, apakah memang khusus begitu ya orang-orang yang memang melakukan tindak pidana yang boleh dibilang kejahatan khusus itu berhak mendapat remisi. Nah, itu yang kita juga mempertanyakan. Dan kalau itu terjadi, betul ketidakadilan. Karena kan memang kalau kita harus ingat lagi, korupsi ini adalah extraordinary crime, bukan kejahatan biasa ya, bukan kejahatan pidana biasa, tapi luar biasa. Karena efek merusaknya ke kerugian negara dan juga merugikan publik itu sangat besar. Iya, betul. Jadi kan salah satu kejahatan yang dari dulu dan tidak mungkin yang katanya tidak bisa dikurangi kecuali diminimalisasikan adalah korupsi itu ya. Tapi tetap apapun kalau melihat sekarang kan sudah kemana-mana korupsi itu. Jadi wajar memang kalau Presiden mencanangkan melakukan perang melawan korupsi dan juga Jaksa Agung. Nah, cuma memang meskipun kategorisasi korupsi itu harus dipilah-pilah begitu ya, karena ada juga yang memang sebetulnya korupsi ini kan ada karena rakus, ada juga karena sistem, dan juga adanya peluang. Nah, ini yang memang harus dicegah. Nah, kalau yang namanya korupsi karena rakus, ini yang menurut kita harus, kalau perlu dihukum mati. Masalah kita nggak mengenal hukuman mati kan, karena memang dampaknya luar biasa. Itu yang disebut korupsi karena kerakusan. Sama korupsi karena sistem juga begitu, karena sistem kita lemah gitu, dan juga adanya kesempatan yang itu harus adanya perbaikan sistem pelayanan. Jadi memang dampak dari korupsi ini luar biasa, meskipun tetap
aparat hukum harus jernih mendudukkan persoalannya ya, gitu. Ya. Dan biar melihat kasuistis juga. Iya, kasuistis, jangan semuanya dikasih remisi, semuanya diobral, diskon. Kalau gitu, betul. Ya udah masuk penjara aja, nanti dikasih diskon belakangan. Betul, di penjara sambil menghitung tabungannya, saldo hasil korupsi gue masih ada berapa nih ya. Jadi nanti kalau gue keluar 2-3 tahun, oh masih ada. Nah, itu artinya nggak ada efek kiranya. Iya, karena makanya RUU perampasan aset sampai sekarang tidak pernah ada. Nah itu pertanyaannya kan, RUU perampasan aset dibahas berkali-kali, sudah diusulkan jauh-jauh hari, tapi nggak gol-gol sampai sekarang. Iya, itu kan yang mengusulkan RUU sekarang itu kan adalah pemerintah dan juga DPR. Hanya dua itu yang bahas. Iya. Ya kalau RUU perampasan dikeluarkan, ditetapkan, dirampas semua itu aset-aset hasil korupsi. Makanya sulit untuk diteruskan, meskipun katanya waktu itu saya ingat Presiden Jokowi pernah menyatakan sudah diajukan ke DPR. Tapi DPR dengan berbagai cara, berbagai alasan, berbagai argumentasi sampai sekarang RUU perampasan. Soalnya ngeri-ngeri sedap nih kalau misalnya disahkan. Betul. Ya semuanya kan bisa kena tuh perampasan aset. Kalau misalnya terbukti misalnya korupsi, diambil semua asetnya. Padahal orang itu kalau korupsi kan motifnya ekonomi ya. Tiba-tiba dimiskinkan. Kan salah satu cara untuk menangkap para pelaku korupsi ini kan dia harus membuktikan secara terbalik harta kekayaannya, dan itu sulit. Ya, follow the money ini susah karena udah dicuci sana sini ya. Dengan undang-undang perampasan aset itu akan terkena jadi. Sampai sekarang ya wassalam. Jadi kan ini sebenarnya will ya, gimana kemauannya dari para pembuat kebijakan, dari pemerintah juga DPR mau disahkan atau enggak, termasuk juga untuk meninjau ulang remisi ini jadi harapan berarti ya kalau tadi yang kita perbincangkan. Ya, karena gimana pun juga kan Indonesia ini bergantung pada pemimpinnya, mau dibawa maju sampai kemana. Tapi bicara soal pemimpin, kita lihat ya kemarin waktu 17 Agustus ada pemandangan yang membuat kita selalu senang adalah saat antar pemimpin berkumpul waktu di pidato kenegaraan, pembacaan nota keuangan, juga di 17 Agustus. Kalau Mas Har lihatnya, apakah ini sudah menunjukkan bahwa ya para pemimpin kita oke-oke saja, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, ada Pak Presiden Prabowo sudah pasti, tapi memang tidak ada Bu Mega ya di sana. Iya, ya betul. Jadi memang siklus kepemimpinan kita 5 tahunan itu ternyata memang selalu saja ada masalah ya. Meskipun dari Jokowi ke Prabowo kelihatannya berlanjut, tapi sisa dari Jokowi ke Bu Mega masih ada menyisakan masalah. Begitu juga dari Pak SBY, dari Bu Mega ke Pak SBY juga menimbulkan masalah. Ke belakang juga begitu. Dari Bu Mega ke Gus Dur juga demikian. Dari Gus Dur ke Habibie juga terjadi sesuatu. Dari Habibie ke Pak Harto terjadi masalah juga yang membuat bereaksi. Estafet itu memang sulit ya untuk estafet sulit, betul. Jadi relasi para presiden sebetulnya tetap akan menimbulkan persoalan pada saat mendatang ya. Kita nggak tahu ya, semoga aja hubungan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi tetap baik-baik saja ya. Nah, tapi kita nggak tahu dinamika ke depan seperti apa. Nah, hubungan Bu Mega dengan Prabowo sebetulnya nggak ada masalah, gitu ya. Tapi ketika harus datang ke DPR, bertemu dengan misalnya Pak Jokowi, Pak SBY. Mungkin kalau dengan Pak SBY barangkali udah mulai membaik. Tapi ketika harus bertemu dengan Pak Jokowi, kelihatannya Bu Mega masih belum bisa menerima itu, sehingga sampai kapanpun belum akan ketemu. Bahkan di sidang pidato kenegaraan kan nggak datang kan, ya. Tapi katanya Bu Puan, Bu Mega sudah menyampaikan salam kepada Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo bisa memahami. Nah, ketika 17 Agustus juga kan, Bu Mega lebih baik memilih memimpin upacara 17 di kantor pusat PDIP ya, di Lenteng Agung. Meskipun sehari sebelumnya
Bu Mega kan datang ke Istana Negara. Ya. Dia tahu bahwa pengukuhan Paskibraka bukan oleh Presiden. Ya. Hanya oleh Menseknek. Tapi karena beliau sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan BPIP. Pembinaan Ideologi Pancasila yang sekarang menaungi Paskibraka, beliau harus datang. Meskipun di acara itu yang mengukuhkan adalah Pak Menseknek, begitu ya, bukan Presiden seperti biasanya itu. Tapi beliau tetap hadir. Kelihatannya diatur bahwa beliau akan hadir, tapi ketika 17 Agustus kayaknya nggak mau hadir karena di situ terutama ada Pak Jokowi. Karena memang kalau kita perhatikan ya, dari presiden ke presiden pasti ada yang tidak lengkap kalau misalnya ada background misalnya yang belum selesai. Taruhlah waktu periode awalnya Pak Jokowi, Bu Mega hadir, tapi Pak SBY tidak, Mas Har ya. Itu juga sempat kemudian hadir lagi bersama-sama pakai baju daerah kan, itu foto sempat, bersama kan kita lihat. Itu butuh waktu, akhirnya lengkap semuanya. Ya, artinya kita berharap bisa dalam waktu segera, tapi ya tidak bisa dipaksakan juga ya Mas Har, karena tergantung situasi politiknya sekarang kan. Iya, betul. Jadi kan kita juga melihat cukup lama juga ya ketika setelah pemilu 2004 relasinya Pak Presiden SBY dengan Bu Mega kan juga cukup lama tidak mau hadir di mana-mana pun, bertemu dengan Pak SBY nggak mau. Begitu juga kemudian itu ketika mulai luntur dan mulai bertemu ada lagi. Sekarang gantinya Bu Mega dengan Pak Jokowi yang memang ada masalah di situ, sehingga ya relasi antar para pemimpin kita ya akan terjadi seperti itu gitu ya. Jadi kalau di Amerika ada the Presidential Club gitu ya, kita susah di sana. Karena kan ini sempat muncul juga kan soal Presidential Club ini, apakah akan jadi atau enggak klub atau perkumpulan yang isinya adalah para mantan presiden. Tujuannya agar ya lebih guyup antar kepemimpinan. Tapi kayaknya susah Mas Har kalau susah ya. Di Amerika kan sekarang antar para presiden, bahkan antar ibu negara pun mereka punya asosiasinya gitu. Jadi ikut mendukung program-program pemerintahan yang sedang berlangsung. Karena apapun kan mereka punya pengalaman itu. Jadi kalau relasi mereka baik, pasti pertemuannya akan terus terjadi, dan event-event seperti kemarin pasti mereka akan hadir. Itu otomatis ya. Artinya nggak usah diformalkan dengan ada perkumpulan tertentu. Kalau hubungannya udah baik sih, seperti kawan baik aja, kayak sobat baik, ya udah datang. Ya, jadi memang bersama gitu. Itu tantangan buat presiden ya. Nah sekarang kalau Presiden Prabowo juga bisa mengambil inisiatif gitu ya, menjembatani gitu ya, menyelesaikan masalahnya. Kalau memang mau selesai masalahnya gitu ya, mungkin bisa dia sebagai pihak ketiga bisa melakukan langkah yang bisa merekonsiliasi para presiden-presiden ini gitu, sehingga relasinya tetap berjalan dengan baik. Karena kalau relasinya berjalan baik kan juga apa yang menjadi pengalaman para presiden bisa disampaikan, ada soliditas, ada pengalaman, ada kebijakan yang bisa dilanjutkan. Jadi sebetulnya sangat ditunggu juga bila mana ada relasi yang baik di antara para presiden, terutama dengan presiden berikutnya. Tapi kita bersyukur kemarin mantan presiden sudah hadir di Istana Merdeka saat 17 Agustus. Ini juga momen penting karena pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik memimpin sebagai inspektur upacara. Ini momen besar untuk Pak Presiden Prabowo ya, Mas Har ya? Betul. Ya setelah nunggu kan dari beberapa kali pemilu, kalau jadi presiden kan udah segera dari 2004, 2009, 2014 gitu ya. Ada beberapa momen yang kemarin jadi sorotan saat Pak Presiden hadir, lalu juga sebelum diserahkan benderanya ke Paskibraka, mencium bendera terlihat sangat haru ya Pak Presiden. Dan juga yang berbeda adalah yang membacakan langsung teks Undang-Undang Dasar 45 adalah Pak Presiden. Iya.
Bagaimana Mas Har lihat ini? Ya, kalau melihat momen yang kemarin sih pertama kali memang saya lihat Presiden teks proklamasi juga ya, proklamasi mencium dan pembukaan merah putih dan membacakan teks proklamasi ya. Saya ingat kan dulu Pak Jokowi mencium merah putih ketika ditetapkan sebagai calon presiden PDIP di rumah Si Pitung di Jakarta Utara. Pak Jokowi mencium bendera tuh, ada fotonya. Iya, saya masih ingat banget itu. Kalau ditarik sekarang bahwa ada semacam ya mungkin Pak Prabowo mengingat dulu ketika yang membacakan dan berpidato pertama di proklamasi kan adalah Bung Karno ya. Jadi Bung Karno yang membacakan. Jadi sebetulnya ada semacam ya kerinduan juga mungkin buat Presiden Prabowo untuk saya lah yang harus membacakan, meskipun biasanya adalah Ketua DPR ya yang membacakan itu. Dan juga itu sesuatu hal yang baru, terobosan baru gitu ya. Kita harapkan dengan proklamasi yang dibacakan oleh Presiden langsung, gelora dan wujud nyata dari proklamasi itu benar-benar diperjuangkan gitu ya. Jadi bukan sekadar dibacakan kewajiban undang di upacara, tapi langsung dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Diharapkannya memang jiwanya itu sampai betul. Dari teks proklamasi, juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan dasar untuk kita ya, konstitusi. Nggak cuma teks aja, secara kontekstual juga diterapkan begitu ya Mas? Ya. Tinggal sekarang mau sekedar pidato atau sekedar slogan saja yang mau dicanangkan, misalkan kayak mau memeratakan kemerdekaan, lalu menyatakan proklamasi, itu hanya tinggal wujud nyata saja. Apa sekarang di tengah-tengah tantangan situasi krisis yang seperti ini, benar nggak, bisa nggak nih Presiden mengantar bangsa Indonesia ke jembatan emas menuju Indonesia yang sejahtera, berdaulat, adil dan makmur. Karena ini PR-nya PR besar sekali. Karena kalau lihat di hari ulang tahun ke-80 RI, harapan masyarakat juga sangat besar kan, Mas Har. Jadi tidak hanya soal seremonialnya aja, tapi juga bagaimana mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, ini harusnya jadi prioritas pemerintah ya? Iya. Nah, memang kan program-program Presiden, misalkan seperti sekolah rakyat, ya, lalu koperasi merah putih yang ada dibangun hampir 88.000 di kelurahan maupun di desa-desa. Lalu juga ada program cek kesehatan gratis buat anak-anak sekolah, lalu makan bergizi gratis. Dan itu kan memang langkah-langkah yang memang diterapkan oleh Presiden untuk bagian dari melaksanakan kenyataan kemerdekaan itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana program-program itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi harus ada kontrol memang. Karena kalau tidak kan kita lihat yang program yang dari akhir tahun lalu sudah berjalan ya, makan bergizi gratis. Masih banyak hal-hal yang masih tidak berjalan dengan baik gitu loh. Anggarannya satu porsi itu kan menurut ketentuan Badan Gizi Nasional kan harusnya senilai berapa? 15.000 ya? 15.000 kurang lebih. Tapi per porsi. Yang mereka dapat kan kadang katanya bisa jadi cuma 7.000, 8.000. Di lapangannya itu dipotong sana sini. Juga kan. Kita yakin kalau visinya Pak Prabowo pasti sangat ingin Indonesia maju dari mulai gizi dan lain-lain, tapi juga pengawasan di lapangannya itu tidak boleh dilepaskan. Itu penting, terutama misalkan ya sepele aja, misalkan untuk target berapa 8 juta pelajar yang akan diberikan makan bergizi gratis ya. Kadang-kadang satu sekolah aja misalnya. Dia harus diberikan 3.000, mungkin satu di kelurahan ada berapa siswa yang harus diberi makan itu. Dapur umumnya memang mencukupi, bisa. Mereka harus dari jam berapa memasaknya. Kalau kenyataannya mereka memasaknya dari malam, jangan-jangan.
baru diberikannya siang kan kualitasnya juga nggak bagus. Kualitasnya turun. Jadi apa yang dihidangkan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan gitu ya. Karena tempo waktu yang harus tinggi itu. Jadi memang mungkin perlu ada peninjauan kembali. Misalkan program makan bergizi gratis itu nggak mesti harus dibentuk dapur umum. Mungkin sekolah yang dikasih aja dana untuk mereka bagaimana menyiapkan setiap hari makan bergizi gratis hanya untuk satu sekolah. Jadi memang tantangan setiap presiden itu beda-beda ya. Tapi kalau soal peringatannya, perayaan di istana juga pasti ada yang menarik dari presiden ke presiden ya. Kalau sekarang misalnya presiden ke-8 Pak Prabowo itu meriah sekali kemarin kita lihat di istana ya. Dan kayaknya dari zamannya Pak Jokowi ya, selalu ada lagu pop yang lagi ngetren apa saat itu, lalu dinyanyikan, ya bagian dari merayakan lah, bagian kebahagiaan. Nah, Mas Har bisa cerita dari masa ke masa, presiden ke presiden, seperti apa sih peringatan detik-detik proklamasi di istana? Kalau zaman Bung Karno, itu yang pertama tahun 45 ya, ketika 17 Agustus 1945, itu kan Bung Karno berpidato, hari ini kita akan memerdekakan negeri kita dari semula Republik Indonesia Serikat, sekarang kembali menjadi Indonesia, negara kesatuan. Nah, kemudian saya akan membacakan pidato. Habis membacakan pidato dengan pola yang sangat sederhana, pasukan belum ada, pengibar bendera waktu itu kan. Jadi hanya para pejuang yang berinisiatif menaikkan bendera pusaka dan Ibu Fatmawati menjahitkan. Tidak ada hiburan. Kemudian pelaksanaannya di Jogja ketika tahun 46 mulai pindah ke ibu kota Yogyakarta juga demikian. Pelaksanaannya tidak ada perubahan sampai dengan tahun 1950 mulai ada yang disebut mulai belajar menjadi paskibraka itu. Nah, Bung Karno kan waktu itu berpidato. Jadi habis pidato selesai bubar, Mbak. Tidak ada Aubade, Gita Bahana Nusantara belum dikenal waktu itu. Jadi ya lebih pada penaikan bendera dan penurunan merah putih ketika sore hari. Nah, di era Pak Harto mulai masuk ada mulai paskibraka gitu ya. Nah, itu kan waktu itu masih di paskibraka yang waktu sudah mulai itu ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai itu di zaman Pak Daud Yusuf waktu itu. Jadi setelah penaikan bendera ada prosesi mendengarkan lagu-lagu perjuangan ya oleh paskibraka, diselesaikan baru acara bukan hiburan ya, tapi semacam pemberi semangat lagu-lagu perjuangan dan lagu-lagu daerah yang dinyanyikan oleh itu kan Aubade, Gita Bahana Nusantara. Itu terus berlangsung sampai di eranya Pak Habibie, eranya Gus Dur, dan eranya Bu Mega. Nah, ketika memang masuk ke eranya Pak SBY, itu mulai 2011, kalau saya ingat itu ya. Mbak Priska masuk mulai periode pertama bukan? Zaman? Aku pas Pak SBY akhir justru, Pak SBY akhir menuju ke Pak Jokowi. Iya, itu 2011 atau 2012, itu lagu-lagu karyanya Pak SBY udah mulai muncul. Tapi lagu perjuangan dulu dibawakan oleh itu Gita Bahana Nusantara. Nah, baru terakhir-terakhirnya adalah lagu karyanya. Ada 2 lagu karyanya Pak SBY waktu itu. Cukup menarik sih, ya ada semangat-semangat juga. Tapi mulailah di situ. Terus sampai terakhir periode Pak SBY, lagu-lagu Pak SBY selalu diperdengarkan. Tapi belum ada yang disebut dengan tarian itu. Pagelaran keseniannya belum ada. Tarian saya ingat diterobos di zamannya Pak Jokowi. Waktu itu mengundang dari Banyuwangi ya, Kolosal. Itu tarian massal di halaman Istana Merdeka itu mulai 2017 kalau nggak salah, 2017, yang kemudian
sempat terhenti kan karena ada COVID. Betul. Tapi setelah COVID mulai lagi. Meskipun waktu COVID juga masih sempat ada, tapi online ya begitu ya. Jadi direkam terlebih dahulu, lalu ditampilkan ya. Tapi tetap ada rangkaian kesenian. Yang tahun berapa yang ada penyanyi siapa? Farel ya? Farel. Itu joget-joget ya? Iya betul. Nah itu Farel. Jadi memang ada penyanyi-penyanyi, terus ada Farel ya menyanyikan lagu Ojo Dibandingke waktu itu. Kita lihat kan ada joget-joget gitu ya. Nah kemudian peringatan 17 Agustus tahun berikutnya Putri Aryani. Saya ingat soalnya waktu itu saya MC-nya Mas untuk yang penurunan yang di Istana Merdeka. Saya dapatnya penurunan waktu itu. Betul, jadi pengibarannya ada kan Putri Aryani. Lagunya juga yang sekarang orang kok kenapa lagu judulnya rungkat gitu ya, kok dinyanyikan. Nah itu mungkin itu karena lagi viral aja Mas waktu itu ya. Meskipun happy gitu ya, tapi ya sekarang banyak orang menghubung-hubungkan dengan segala sesuatu gitu. Semoga jangan ya, tapi ya. Nah kemudian di eranya Pak Prabowo ini yang semua joget, bukan cuma dari Pak Prabowo kan juga goyang-goyang ya. Tadi malah ikut turun ke lapangan. Bu Iriana sebagai tamu itu juga berdiri goyang-goyang. Tapi saya lihat Pak SBY dengan kacamata hitam dan Pak Jokowi diem aja. Lihat itu ya. Nah itu yang menurut Guntur Soekarno dan beberapa yang lain itu bahwa jadi kurang sakral. Jadi kalau menurut Guntur, hiburan bikin aja pesta rakyatnya di malam hari, terpisah dengan acara detik-detik proklamasi yang fokus pada penaikan bendera maupun penurunan bendera, sehingga tidak kekusyukannya itu, bagaimana kita waktu itu menghormati bendera berjalan. Nah, tapi kalau di antara sela-sela itu, di acara-acara itu, terkesannya jadi seperti hura-hura gitu. Itu yang mungkin catatan dari Guntur ya. Putra Bung Karno ya. Dan kabarnya juga sebagian di netizen juga gitu ya, Mbak ya. Memang jadi ada pro, ada kontra ya, tergantung di sudut pandang mana ya menilainya. Apakah memang karena itu acara hiburannya sudah setelah peringatan detik-detik proklamasi ya sah-sah saja, atau ya dianggap semestinya lebih hikmat lagi. Tapi kita kan sudah melihat ini memang dari zamannya Pak Jokowi ya. Jadi ya memang ya pasti ada banyak penilaian. Ya, memang penilaian begitu ya. Melihat situasi saat itu ya. Kan memang ada juga yang menyatakan di tengah situasi seperti ini gitu ya, ketika di istana kelihatannya berpesta, joget-joget, tapi ada orang-orang yang kesulitan sedang mengais-ngais makanan, di mana untuk mengais pekerjaan untuk bisa hidup. Nah, jadi seperti dunia lain yang memang harus terjadi gitu. Nah, itu yang menurut saya tantangan. Nah, jadi memang ini menarik sekali kalau tadi Mas Har bilang seperti ada dunia yang berbeda. Mungkin euforia, kebahagiaan yang sama bisa dirayakan dimanapun kalau situasinya sama-sama dalam kondisi yang sejahtera, dalam kondisi sosial yang juga sama-sama baik. Begitu ya Mas Har? Iya. Ya jangan-jangan semuanya itu di istana terpukau dengan pertumbuhan ekonomi yang disebut-sebut 5,12% gitu ya. Jadi, wah ini pertumbuhan ekonomi membaik ini. Nah, padahal kalau secara detailnya banyak sekali kan hal-hal yang dipertanyakan gitu ya. Jadi, ya nggak apa-apa juga mungkin secara umum pada saat itu. Tapi kemudian sehari setelah kemerdekaan, tantangan besar untuk kerjanya harus lebih keras lagi, begitu ya? Betul, untuk mewujudkan pemerataan kemerdekaan. Iya, jadi bisa dikatakan begini, perayaan 17 Agustus ya sah-sah saja, dan juga kita kan senang melihat sesuatu yang meriah ya Mas Har ya. Kita dimanjakan dengan visual yang baik, istana yang cantik, lalu istana yang meriah, tapi
kerja para menterinya Pak Prabowo harus jauh lebih keras lagi Iya, agar kerja kebahagiaan itu tidak hanya pada saat 17 Agustus saja, tapi juga bisa dirasakan setelah itu kembali ke kehidupan nyata. Oh, sama-sama bahagianya juga begitu betul, ya Mas Har? Ya, sebetulnya apa sih kemerdekaan gitu ya? Kemerdekaan buat siapa gitu. Nah, ini yang tantangan besar buat Presiden. Kemerdekaan adalah buat seluruh rakyat Indonesia, dan mereka betul-betul harus betul-betul merasakan yang namanya kemerdekaan itu. Ada kejujuran juga ya, ada kerja keras, ada tekad juga, dan juga ya betul-betul sesuai tema itu yang harus diwujudkan. Bersatu, kedaulatan, kesejahteraan, dan juga kemajuan. Jadi kita semua yakin Presiden Prabowo Subianto visi misinya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Tinggal perwujudannya di lapangan, pengawasannya di lapangan, agar betul-betul memang para pembantu Presiden, termasuk juga sampai ke tingkat bawah, semuanya melaksanakan apa yang Presiden perintahkan. Iya, betul. Jadi memang Presiden harus jauh lebih sehat, lebih kuat, dan juga harus kerja keras supaya bisa mengontrol pembantu-pembantunya untuk bekerja lebih baik, dengan tujuan apa yang menjadi tema kemerdekaan kali ini betul-betul terwujud. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Itu bisa terwujud di HUT ke-80 RI ini. Terima kasih banyak Mas Har atas pembahasannya. Doa kita bersama untuk Indonesia. Siapa sih yang nggak sayang sama negara ini, negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. So mari kita semuanya bahu-membahu bekerja keras, apalagi pemerintah yang punya tanggung jawab besar, punya harapan besar dari setiap rakyatnya tanpa kecuali. Terima kasih banyak sudah nonton Istana dan Presiden. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang nggak kalah seru. Makanya like, comment, share, subscribe biar makin banyak views-nya, makin banyak juga episodenya. Dadah. Thank you. Thank you, Mbak.